Ya. Jadi bedanya ini paling pertama ada gain. Ini ada volume. Orang suka berpikir ini fungsinya buat gedein suara, ini buat gedein suara. Sebenarnya enggak, kebalik. Jadi gini, gain itu buat menentukan seberapa gede input yang masuk ke mixer. Volume ini atau kita bilang fader adalah seberapa gede kamu mau naikin gain tadi di dalam speaker kamu. Kebalikan fungsinya, karena selama ini orang ngerti kurang gede, gainnya gedein dia. Jadi sebenarnya prinsipnya gain itu yang masuk ke mixer, volume atau fader itu yang keluar ke speaker. Oh gitu, outputnya. Ya, dasarnya gitu dulu. Kalau ada yang mau tanya ya. Yang kedua ada tombol kecil namanya low cut. Nanti fungsinya apa? Sebenarnya dia ada tulisannya 100 Hz. 100 Hz itu tujuannya gini buat nanti motong grafiknya. Nanti dijelasin detailnya, cuma ini namanya low cut. Jadi ibaratnya gini, kalau terlalu low kita buang dari 100 ke bawah dia turun. Apa tuh 100 ke bawah dan segala macam, nanti gua harus tulis supaya kalian dapat bayangan gambarannya ya. Nah, ini aux. Ini adalah knob yang akan mengirimkan sinyal ke monitor atau ya aux lain. Di sini kita bilangnya monitor. Ada monitor 1, kayaknya ini juga terpisah jadi monitor 2 atau nanti kita coba ya jalurnya. Tapi prinsip misalkan gini, misalkan anggaplah nomor 1 ini vokal misalnya. Gue mau kirim vokal di monitor singer, gue harus gedein ya. Misalkan aux 1 nih singer, jadi digedein di singernya. Jadi dia akan gede di situ. Ya, itu fungsinya. Jadi itu aux namanya. Yang 2 juga sama, misalnya ada aux monitor musik. Vokal gue kurang gede di monitor musik, gue gedein dari aux-nya, bukan dari sininya. Karena dari sini adalah ke speaker. Kita bilangnya FOH atau PA gitu ya. Sampai sini paham ya? Paham. Oke. Yang kedua adalah efek. Nah, efek ini sebenarnya kalau buat ini penting banget sebenarnya buat vokal, cuman kayaknya ini memang udah error kan, ini nyala terus tuh dia. Padahal nggak dikasih power bank nyala terus ya. Bingung. jadi efek ini sebenarnya buat nambahin bikin suaranya lebih dramatis, kayak ada suara-suara Echo. ya, cuma kan orang yang tahu echo adalah kalau tempat karaoke biasanya kan, tempat karaoke. Cuma kan itu berlebihan, nggak bisa juga kita pakai di selalu. Nah, cuman ini fungsinya lebih ke arah efek. Sebenarnya di mixer ini udah ada efeknya per channel dan banyak selektornya. Cuman ini error, jadi mau nyobanya ntar bingung. Nah, ini tuh macam-macam. Jadi ada SM tuh ada small room. Small room itu buat ruangan kecil, bunyinya akan jadi kayak apa sih kalau diefekin. Terus ini ada plate itu piring. Jadi sebenarnya gini, plate itu kayak kamu ngomong di depan piring, jadi suaranya langsung mantul directly. Nanti itu saya jelasin detail lah. Cuman maksudnya ini macam-macam, semua ada mid hall tuh hall tapi yang nggak terlalu besar. Nah, selektornya gimana? Jadi kamu pilih tuh, ya kan? Memang dianya error nih, penyakit. Jadi ya begitulah ceritanya. Tuh. Itu berlaku sama instrumen musik juga nggak ya? Nah gini, di sini itu sebenarnya bisa ngatur 2 efek kan. Efek 1 ya kan, itu ada yang eksternal namanya. Jadi kalau kamu pakai efek lain tambahan bisa masukin ke mixer buat kontrol sebenarnya. Nah, cuman dasarnya posisinya kita ngaturnya pakai ini nih. Cuman ya agak susah buat dicobain karena error. Nanti gua akan kirim link YouTube aja deh biar kalian ngerti fungsi detailnya. Tapi kita bisa coba, cuman nggak bisa proper karena dia nggak bener gitu kan. Susah kan, susah juga kan jadinya kalau kita mau ngomong. Karena ini nggak terlalu jalan tuh, nggak works well bener-bener. Ya begitu dibuka sih gitu terus, jadi ya nggak usah dipakai lah. Dari sini balik ya, jadi ini gain, ini aux namanya, ini adalah efek 2 ini. Oke. Ini 1-2 tujuannya supaya gini, kamu bisa ngatur di vokal, misalkan ini vokal bisa bunyi di keluar efek 1-nya seberapa gede, efek 2-nya seberapa gede. Intinya itu, semua pakai knob. Ini adalah equalizer. Equalizer tuh yang kita paling gampang ngomongnya high mid low lah. Nah, kenapa ada 4? Sebenarnya gini, EQ itu, ini mau catat boleh, mau tanya juga boleh. EQ itu dibagi 2 jenis gambaran besarnya. Ada yang grafik EQ, kalau teman-teman pernah lihat modelnya kayak bar begitu tuh. Nah, itu kan pasti ada angkanya di bawah, 60 kamu naikin. Itu ada angkanya semua. Nah, itu namanya grafik. Kalau yang bisa modelnya geser itu namanya parametrik. Parametrik itu gini. Kalau digambar nih ibaratnya, misalkan gini ya. Kita ambil nanti jelasin detail. Ini agak teknis tapi harus paham. Dari 20 Hz sampai 20 kilo misalnya. Makin ke sini makin low, makin ke sana makin high. Misalnya nih. Terus misalkan kita geser, di tengah-tengahnya kita potong. Parametrik itu bisa ngegeser di berapa yang kamu potong. Paham nggak? Kalau grafik kamu potong di sini dia cuma bisa naik turun. Kalau parametrik lu bisa geser. Bayangannya gitu. Kebayang? Jadi hilang itu ya, yang dipotong. Yang dipotong itu iya, karena nggak muncul gitu. Iya betul, bukan nggak muncul, berkurang. Kalau nggak muncul kecuali bapak potong habis sampai habis banget, maka dia di frekuensi itu kita nggak pingin ada dia.
ceritanya gitu. Tapi kalau kita cut lebih ke arah motong. Jadi buat ngurangin lah gitu ya. Frekuensi itu. Iya, bedanya apa? Nanti kita cobanya pakai mikrofon karena paling gampang. Nah, sekarang balik ke sini dulu ya. Nah, ini ada EQ, kalau dilihat ini ada angka-angkanya nih. Ini penting. Ketutupan debu saya bersihin dulu pakai tangan saya dulu ya. Nah, lebih bersih kan ya? Lebih bersih ya. Debunya banyak banget ya. Ini yang high ada tulisan 12 kHz. Ya, ini yang high. Ya. Ini mesti disenterin. Saya senterin, Pak, bentar. Ini antan lu. Hah? Enggak kan Bapak pakai kamera kelihatan yang di sini. Oh terlihat. iya. Bentar ya, saya senterin nih. Ngapain juga gua buka kamera? Aduh. Ikut-ikutan Pak Suryo. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat nih. Ini kita bagi ada high, ada mid, ada low. Gitu ya. Nah, low itu 80 Hz nih tulisannya nih. Nanti ini dimengerti dulu, abis ini dijelasin pakai gambar baru paham. Ini low, oke. Ini high. High itu bayangan gini, makin high makin cempreng. Gitu ya, bayangannya dulu. Treble nih. Ya, treble atau orang bilang ya treble boleh lah. Sama ini mid. Mid itu frekuensi tengah. Nah, kalau ini kenapa dibilang semi parametrik? Karena lihat deh, ini ada frekuensinya nih. Yang bawah ini buat frekuensi berapa yang kamu mau ubah-ubah. Yang ini adalah seberapa gede kamu mau ubah. Kebayang? Misalkan saya flat. Ini gambarannya flat ya. Ini ceritanya flat ini 0 berarti. Anggapannya 0. Kalau dia 0, misalkan ini kan ada tulisannya nih. Udah kelihatan ya. Ini dari 100 Hz sampai 8 kilo. Misalkan 3 kilonya ganggu. Berarti gimana caranya? Kebayang nggak? Dikecilin dari atas. Nggak, geser dulu ke 3 kilo. Kan 3 kilo ceritanya ganggu nih. Saya geser ke 3 kilo bener ya? 3 kilo, saya potong 3 kilo. Seberapa gede saya mau potong? Kebayang? Fungsinya itu. Oh iya. Karena dia ada nyambung di sini ya. Ya, betul. Jadi ini mengatur seberapa gede frekuensi yang mau diubah. Gitu ya. Kenapa sih mid yang paling sering ada pengaturannya lebih banyak, kalau high sama low enggak? Karena gini, kuping manusia itu rentang frekuensinya memang sebenarnya adanya di mid. Kita nggak terlalu bisa dengar di atas 16.000 itu nggak bisa dengar. Gitu, di bawah 60 itu bisa rasa tapi nggak bisa dengar. Makanya kalau subwoofer itu memang harusnya dirasa bukan didengar. Kurang lebih begitu bayangannya. Kebayang ya? Kalau ada yang mau tanya sampai fungsinya, ini fungsi alat dulu ya. Nanti detailnya kita harus gambar soalnya. Sampai sini paham ya? Kebayang? Iya. Kebayang? Masih ngeraba? Enggak ya? Semua kebayang ya? Oke. Sekarang ini ada pen atau yang orang bilangnya pen pot atau panning. Fungsinya buat apa sih? Ini fungsinya buat gini. Ini kan ada left, ada right. Nah, ini penting banget untuk kamu ngatur. Kamu kan sebagai sound engineer di sini nih. Waktu kamu bayangin speaker orang di panggung, speaker kanan sama kiri itu harus benar posisinya. Makanya pentingnya di sini nih. Yang kiri harus keluar ke kiri. Yang kanan harus keluar ke kanan supaya kamu bayangin imagingnya nggak susah kan. Nah, sekarang kita balik. Misalkan ini vokal. Misalnya nih ya, biasanya ya saya jelasin dulu. Kalau kita putar ke kiri, berarti vokalnya di kiri doang bunyinya. Makin ke kanan doang. Gitu ya. Nah, fungsinya buat apa? Nanti saya jelasin detailnya. Ini simple tapi bakal menarik banget kalau teman-teman fungsinya buat itu gitu. Nah, sekarang balik ini mute, tahu ya, semua orang tahu ini mute buat matiin. Nah, assign buat apa sih? Gini, lihat ada 1 2 3 4 ya. Ini kita bilangnya grup. Grup 1 2, grup 3 4. Karena di mixer ini dibagi jadi 1 2 3 4 itu digabung jadi satu nih. Padahal sebenarnya bisa dipisah, ya kan? 1 2 3 4. Biasanya apa sih gini? Misalkan ini vokal. Gue biasanya suka gini. Semua vokal gue gabungin satu grup. Tujuannya mudah. Kalau vokalnya semua lagi kencang, kita udah balance nih. Semua lagi kekencangan. Gue tinggal turunin satu, turun semua vokalnya. Kalau musik gue pasti pisah. Nah, ini kan tadi masih beberapa nyampur nih. Jadi baiknya nanti kita belajar buat pisahin ya. Fungsinya apa? Kita jelasinnya prakteknya pakai mikrofon. Yang penting alat ini dulu, nanti bayangannya dapat ya. Oke, sekarang grup tadi ya. Misalkan gue vokal biasa gue suka 1 2 deh. Nah, semua yang vokal gue masukin 1 2, 3 4 nya gue lepas. Kebayang ya. Jadi kalau buat naik turunin 3 4 nggak akan ngaruh dia. Iya. Gitu ya, kebayang ya. Sampai sini paham ya? Oke. Terus jadi ini per channel semua bisa dipakai sampai berapa nih? Ya kan? Kebayangkan dia berarti ada 12. Nah, ini apa yang nyambung? Ini bilangnya channel stereo. Sebenarnya bisa muat satu, cuma bisa kalau buat lagu, buat media, buat beberapa instrumen yang pakai stereo itu bisa masuk ke sini sebenarnya. Kayak misalkan tuh
Dua keyboard sebenarnya bisa masuk ke sini, cuman kekurangannya apa? Nggak bisa digeser. Pen potnya. Oh, itu nggak bisa digeser. Ya kan kalau stereo kan dia nggak ada. Tetap Pen potnya kan nggak bisa kita mau kanan bunyi kiri. kiri semua dia nggak ngikut. Iya. Gitu ya. Jadi kebayang ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Sampai sini dulu nih. Ke arah sini dulu, sebelah sini, habis ini kita geser ke sebelah kanan.